kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Dialog Mosaik Indonesia yang sore hari ini mengangkat mengenai penggerak literasi pendidikan bersama komunitas Forum Literasi Cerdas Kota Bitung. Saya Ika Darsono Mamuaya, selamat sore. Dan senang sekali sebentar kita akan berdialog bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio. Dan kami harapkan partisipasi Anda di line telepon kami 082195835080. Ya, saya menyapa narasumber yang sudah hadir di studio sore hari ini. Ada Bapak Devi Sami Songgigilan, SE, sebagai Ketua Taman Baca Masyarakat Dua Saudara. Selamat sore Pak Devi Sami Songgigilan. Iya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Bu. Ya, gimana selamat kabar? sore pemirsa RRI Manado di sekitar di sini. Makasih. Ya, dan narasumber yang kedua Ibu Valentin Claudia Matulesi SPD sebagai Ketua Taman Baca Masyarakat Handayani Berkarya dan juga guru SMK Negeri 1 Bitung. Selamat sore Ibu Valenti. Ya, selamat sore Ibu Rika. Ya, juga narasumber yang ketiga ada Meike Mangamba SPD, Ketua Taman Baca Masyarakat Lembe Berkarya, guru SD Inpes 684 Pantenusu. Selamat sore Ibu Meike. Sore Ibu Rika. Ya, senang sekali kita bersama dalam Dialog Mosaik Indonesia yang mengangkat mengenai penggerak literasi pendidikan komunitas Forum Literasi Cerdas Kota Bitung ya. Oke, gimana perjalanan Bitung Manado hari ini? Pak Devi mungkin Ya, menjawab baik, Bu. Ya. sebelum kita lanjut perjalanan Bitung ke Manado untuk hari ini. Ya, puji Tuhan. Perjalanan kami dari Kota Bitung boleh ada di RRI ini. Iya. Dan harus saya sampaikan pertama kali saya ada di RRI ini untuk Iya. podcast di sini. Dan perjalanan memang agak gerah karena panas. Tapi puji Tuhan dibantu oleh pemerintah lewat jalan tol, Iya. kami boleh ada di sini. Berapa jam sebelum on air sudah ada di studio ya Pak ya. Oke, senang sekali kita berbicara mengenai literasi pendidikan yang akhir-akhir ini memang sudah sering diangkat mengenai literasi. Sebenarnya apa sebenarnya yang dinamakan literasi, biar ada yang sudah mengetahui dan juga sebagian belum mengetahui apa sebenarnya literasi itu. Yang mau dijawab oleh Ibu Valenti atau Ibu Meike, silakan. Oke, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana dari Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perpustakaan, mulai dari Ketua Literasi, yang dimana juga yang ada dari RRI Pro
1 Manado yang sudah mengundang kami untuk menyampaikan melalui literasi. Dan saat ini literasi secara umum adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi melalui membaca serta menulis. Dan dalam hal ini juga kami bisa membahas mengenai jenis literasi lainnya, seperti literasi digital, literasi finansial, dan literasi sains. Terima kasih. Ya, terus kalau Ibu Valanti sendiri sebenarnya apa yang ada gerakan-gerakan literasi yang ada di Kota Bitung? Kalau sampai saat ini kita mengenal dengan salam literasi ya, karena sudah kayak membuming ya untuk literasi itu. Dan di Kota Bitung itu sebenarnya bagaimana perkembangannya? Ibu Valanti silakan. Ya, terima kasih Ibu Rika. Jadi, gerakan literasi yang ada di Kota Bitung saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dan patut kita berikan apresiasi. Jadi berbagai komunitas dan lembaga di Kota Bitung aktif berkontribusi ya dalam meningkatkan budaya baca dan menulis di kalangan masyarakat. Jadi salah satu contoh nyata yang boleh saya berikan yaitu ada taman-taman baca masyarakat di sini. Jadi kami teman-teman baca masyarakat memanfaatkan teras rumah kami. Kami menyediakan berbagai koleksi buku dan ada juga beberapa kegiatan yang kami laksanakan tentang literasi. Ya, Pak Devi sendiri sebagai Ketua Taman Baca Masyarakat Dua Saudara yang akhir-akhir ini memang viral ya dengan dinamakan literasi, bahkan sudah ada salam literasi. Itu seperti apa Pak Devi perkembangannya? Ya, baik. Sebenarnya kan secara sederhana literasi adalah kemampuan dalam membaca dan menulis. Iya. Bahkan ada beberapa hal UNESCO sudah bilang seperti ini. Literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, terutama dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks didapati oleh siapa dan dari siapa. Nah, oleh karena itu, ketika kami, apalagi TBM Dua Saudara yang terbentuk dari tahun 2021, lewat beberapa teman yang telah mengajak kami dalam berproses ini, berliterasi bersama, walaupun harus disampaikan berkali-kali, sehingga kami boleh ada di sini untuk literasi itu. Nah, ketika TBM kami ada, kami harus bersama-sama dengan teman-teman yang lain membangun seperti yang tadi Kak Valen sudah sampaikan di teras rumah yang boleh kami buat. Dan ada beberapa hal karena memang saya juga dari Dinas Pendidikan dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Ibu Foni Tubundo SPD MPD, memberikan kesempatan bagi kami juga, di mana kalau ada buku yang ada, maka buku itu boleh dikumpulkan untuk dikumpulkan di taman baca itu. Oke. Ya, Pak Devi, kita akan break sejenak ya untuk pesan-pesan berikut ini, dan kita akan kembali lagi di Dialog Mosaik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, senang sekali kami kembali untuk Anda di Mosaik Indonesia mengangkat mengenai penggerak literasi pendidikan komunitas Forum Literasi Cerdas Kota Bitung. Dan hadir di studio kami 3 narasumber. Saya ingin bertanya kepada Pak Devi, sebenarnya apa yang menjadi dasar sebenarnya Anda menjadi penggerak literasi pendidikan di Kota Bitung? Silakan Pak Devi atau juga Ibu Valanti dan Ibu Meike, dimulai Pak Devi dulu. Iya. Ya baik, ketika saya terjun ke dunia literasi ini, bergerak di literasi, saya memang merasa terpanggil untuk memajukan Kota Bitung dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ada di lingkungan saya, bahkan ada anak-anak di lingkungan saya, bahkan ada sekolah di lingkungan saya itu, untuk dapat membaca, mengembalikan lagi bagaimana mereka untuk berminat membaca di taman baca saya. Taman baca Dua Saudara Bitung yang memang ada di lingkungan Kelurahan Girian, Wangun Barat, dan saya juga berkolaborasi dengan pemerintah kelurahan. Karena di situ saya berkedudukan pemerintah kelurahan, sehingga beberapa hal boleh kami lakukan di situ. Nah, berdasarkan ini maka saya merasa terpanggil untuk bersama-sama berliterasi itu. Jadi memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin membaca, dapat menerjemahkan apa itu baca, dapat menerjemahkan apa itu menulis. Itu sebenarnya yang saya maksud dengan kesempatan diberi kepada masyarakat. Mungkin itu, Bu. Iya. Sementara Ibu Valanti sendiri, gimana Ibu menjadi seorang penggerak Taman Baca Masyarakat Handayani Berkarya? Dan Anda sebagai guru SMK Negeri 1 Bitung, gimana Bu? Ya, sungguh luar biasa menjadi pegiat literasi yang ada di Kota Bitung. Karena kalau bisa dipikir, Kota Bitung ini adalah kota yang sangat besar ya. Iya, betul. Cukup besar. Jadi, kenapa saya menjadi seorang pegiat literasi? Karena saya melihat kebutuhan ya dari lingkungan sekitar, anak-anak yang masih di usia dini, mereka perlu mengetahui pentingnya literasi, meningkatkan minat baca anak. Yang terjadi di TBM saya, Handayani Berkarya, yang beralamat di Madiun Bawah Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, anak-anak sangat tertarik. Apalagi kalau saya sajikan dengan buku cerita bergambar, maka lebih banyak anak yang mau. Karena di sana ada banyak sekali gambar-gambar dari buku-buku cerita yang menarik ternyata untuk anak-anak sekitar. Dan kenapa saya membuka TBM? Karena kebanyakan anak-anak remaja untuk literasi digital itu masih kurang. Ya, jadi dengan TBM ini, jadi saya berharap literasi yang ada di Kota Bitung itu semakin maju. Begitu ya Ibu Rika. Iya. Terus Ibu Meike Manggaba sendiri sebagai Ketua Taman Baca Masyarakat Lembe Berkarya, gimana taman bacaan sendiri di Lembe, Bu? Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini, dalam mengikuti literasi, buat saya itu sangat luar biasa. Karena di dalam lingkungan saya, banyak anak-anak yang tidak tahu membaca. Jadi di situ saya dipanggil oleh ketua yayasan untuk mengikuti apakah mau menjalankan TBM ini. Saya bilang memang luar biasa. Karena banyak masyarakat dan remaja juga, bagi masyarakat yang mendukung saya. Di situ saya bisa semangat untuk melakukan TBM literasi ini. Dan anak-anak juga ketika di dalam lingkungan saya dari Dorbolaang, lingkungan Satu Pantai Musuh. Di situ ketika saya mengajak anak-anak mengikuti membaca serta dari tidak tahu huruf sampai mereka diajak untuk
lebih giat lagi belajar huruf dan lebih pahami. Iya. Iya, di Jadi- situ bisa mereka semangat ketika saya memanggil mereka, itu yang menjadi motivasi saya, didukung oleh orang tua dan juga masyarakat. Iya. Terima kasih. Jadi di taman bacaan yang Anda miliki, Anda juga harus bergerak sebagai guru, sebagai motivator dan ya. Iya, kalau saya iya. sebagai guru juga, ya di situ saya diajak juga dari dinas dinas pendidikan dan dinas perpustakaan ya. Motivasi untuk kepala sekolah juga diturun langsung oleh dinas untuk membuat taman baca di pojok-pojok. Iya, dan di situ sudah mulai kami membangun. Terima kasih. Jadi boleh dikata kalau era membaca ini atau juga literasi ini artinya kita kembali lagi ke zaman buku ya di tengah-tengah gempuran digital yang ada. Semacam itu atau seperti apa? Di situ juga ada buku cerita, cerita dongeng. Iya. Di situ mereka lebih semangat untuk lebih bijaksana ya, dan mengatasi suatu program yang ada di dinas ini. Di situ menjadi motivasi buat mereka lebih semangat untuk lebih belajar Iya. dari membaca nyari. Ya, kalau Pak Devi sendiri sebenarnya dasar dari adanya gerakan literasi ini sudah sejak kapan dan akhirnya ini memang seperti viral ya dengan adanya literasi, bahkan salam literasi digunakan dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Devi? Ya, baik. Literasi di Kota Bitung yang sementara berjalan ini, kalau saya dari 2021 di bawah PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Iya. Masyarakat, maka di situ ada program kami, ada program Taman Baca Masyarakat. Nah, sejak 2021 saya bergerak dan di Kota Bitung itu ada beberapa pegiat literasi yang membangun ini. Saya boleh sebut yang pernah ikut di sini, Iya. Pak Raymond Ketuk. Embrionya dari sana, maka kami coba bangun kebersamaan ini, sehingga juga ada bangunan ini disupport oleh Dinas Perpustakaan. Ada kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Sehingga ada perpustakaan masyarakat, Iya. ada taman baca masyarakat, ada perpustakaan sekolah yang berkolaborasi memajukan literasi. Iya. Sejak 2001 yang saya tahu ini, dan semakin berkembang. Dari TBM berjumlah hanya 8, 10, kalau saya tidak salah sekarang hampir 50 taman baca masyarakat di Kota Bitung yang bersama-sama untuk membangun budaya literasi di Kota Bitung, minat dan baca. Baik literasi baca dan literasi numerasi sementara berkembang di Kota Bitung. Karena ada kebersamaan kami di Dinas Pendidikan yang disebut dengan gerakan atau gasing, itu matematika, literasi, numerasi, dan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Demikian. Iya. Dan pendengar pemirsa di mana saja berada, kami tetap mengajak Anda dan mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami 082195835080. Silakan untuk Anda. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat sore. Halo. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya langsung, ingin berdialog langsung dengan narasumber yang dari Kota Bitung saat ini ya, Anda boleh bergabung bersama kami di 082195835080. Oke, selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Baik, Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ini Ibu Ame. Oke, ya Ibu Ame di Kaima. Ibu Ame mau bertanya. Saya orang Bitung, tapi Iya. dapat jodoh orang Kaima. Iya, oke. Mau Tapi bertanya apa Bu? Saya pernah Ah, kejadian kan di jalan Manado Bitung itu, iya. dari perampatan kejadian. Orang kan kalau dari sekolah hingga membaca ada Iya. toko buku bermacam-macam. Iya. Iya, ada yang budaya. Iya. Kan mau cari tahu bagaimana suku ini ke budaya. Semua itu Iya. cari tahu. Karena bagus sekali. Itu Iya. pengetahuan untuk orang waktu sekolah. Iya. Karena bawa pengetahuan. Iya. Terus sekarang Jadi ini perlu apa juga- pertanyaannya? Iya. Ada anak sekarang kok
kalau ada toko buku, Iya. beli buku yang berguna. Kalau masih bisa baca, Iya. baca Oke. supaya tambah pengetahuan. Iya. Oke. Ya, cuma itu Mbak. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Ame yang ada di Kaima ya. Oke, silakan yang ingin bertanya kepada narasumber silakan ke 082195835080. Sekali lagi untuk Anda yang ingin ikutan bertanya di dialog Mosaik Indonesia untuk sore hari ini di 082195835080. Ya, seperti yang sudah diutarakan ya, bukan pertanyaan tapi Ibu Ame tadi, kalau dulu-dulunya dan memang beberapa tahun terakhir ini dunia perpustakaan dikatakan mati suri ya setelah digempur dengan adanya internet. Seperti apa Ibu Valenti melihat hal seperti ini dan munculnya kita langsung dulu ya, ada WA dari Alex di Pasir Putih. Apa strategi yang dapat diterapkan sekolah untuk membudayakan literasi? Sekali lagi dari Alex di Pasir Putih, apa strategi yang dapat diterapkan sekolah untuk membudayakan literasi? Oke, silakan Ibu Meika atau Ibu Valenti yang akan menjawab. Oke, terima kasih. Saya jawab sekaligus saja Iya, dari Alex di Pasir Putih. Apa strategi yang dapat diterapkan sekolah untuk membudayakan literasi? Tentunya sekarang, apalagi kami mendapat instruksi langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Ibu Foni Tumundo MPD, untuk selalu membuka pojok baca di kelas. Ya, dengan pojok baca di kelas, maka ada buku-buku koleksi yang berkualitas. Jadi kalau untuk usia dini, sebenarnya ini lebih tepat dijelaskan oleh Ibu Meika, tapi saya jelaskan sedikit nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Meika. Untuk usia dini sebenarnya mereka sekarang kan anak-anak lebih suka untuk bermain handphone, Iya, ya, karena ada games, ada gambar-gambar yang sangat menarik. Iya. Bagaimana diterapkan sekolah untuk memulai literasi? Maka kita buka pojok baca dengan gambar cerita yang menarik. Bukan hanya di handphone games yang menarik, tetapi juga ada buku-buku. Jadi kami para guru sebenarnya harus mempunyai strategi. Kalau handphone punya strategi lain, kami juga punya. Jadi kita memperbanyak buku koleksi yang menarik sehingga minat baca anak juga meningkat dan didukung oleh peran orang tua. Peran orang tua untuk literasi sangat penting, apalagi harus diterapkan di sekolah, ya. Karena kalau orang tua berperan langsung membaca bersama anak, maka minat baca anak itu meningkat. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Meika. Oke, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Dalam hal ini juga kita harus membuat bagaimana cara agar anak-anak itu bisa berkembang langsung, bukan cuma karena bermain handphone, tapi bagaimana kita sebagai guru mengajak anak-anak kita untuk lebih semangat, lebih giat lagi, karena pentingnya membaca buku itu yang lebih luar biasa ya, yang lebih utama. Yang harus kita buat anak-anak kita untuk lebih menarik, bagaimana cara untuk mereka bisa semangat. Iya, karena selama ini kita tahu bahwa perpustakaan sendiri sudah tidak dikunjungi mungkin ya, atau juga sudah tidak menarik buat anak-anak sekolah karena sudah ada semuanya dengan gadget, semua dengan HP, internet segala macam ya. Terus bagaimana menghidupkan terus menggerakkan taman baca yang ada? Oke, mungkin Pak Devi bisa menjelaskan program-program apa, gerakan-gerakan apa yang dibuat oleh taman bacaan Anda. Ya, baik Bu. Sebelum saya menjawab apa yang Ibu sampaikan tadi, saya coba jawab juga apa yang Pak Anies bilang tadi dari Pasir Putih. Apa strategi yang dapat diterapkan di sekolah untuk membudayakan literasi? Yang pertama, di sekolah ada dikenal dua, ada perpustakaan sekolah, dan yang kedua seperti Ibu Valen dan Ibu Anu bilang bahwa ada sudut literasi dan ada perpustakaan literasi. Nah, strategi yang digunakan adalah yang pertama, Dinas Pendidikan Kota Bitung menyarankan sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan membaca 3
3 sampai 5 menit. Nah, itu di sudut atau pojok literasi. Tapi kalau di perpustakaan ketika istirahat, maka disitulah diberi kesempatan untuk berkunjung ke perpustakaan. Tentunya dengan panduan daripada guru. Iya. Agar istirahat tidak terbuang sia-sia. Itu strategi yang dapat disampaikan di sekolah-sekolah, apalagi di Bitung memang menerapkan 3 sampai 5 menit untuk kita membaca di pojok baca atau sudut literasi atau perpustakaan. Iya. Nah, kembali ke tadi beberapa kegiatan yang saya sudah laksanakan di Taman Baca Masyarakat Kota Bitung, dua saudara. Yang pertama, saya sudah melaksanakan kegiatan dengan bantuan pemerintah dari Perpustakaan Nasional, bantuan 1000 buku, 1000 judul buku, Iya. dan yang kedua dari Balai Bahasa dan Badan Bahasa Provinsi dan Pusat. Ada 3 kegiatan yang telah saya laksanakan. Yang pertama adalah melaksanakan pelatihan jurnalis warga, itu kerjasama dengan sekolah SMP Negeri 12 dan pemerintah Kelurahan Kelurahan Bagoran Barat, dengan menyampaikan bagaimana cara menulis berita dengan tidak menyalahi kaidah-kaidah pers itu sendiri. Jadi jurnalis warga sudah dilaksanakan. Yang berikut adalah melaksanakan literasi pendongengan bagi anak-anak PAUD yang kami laksanakan dalam kolaborasi dengan mereka pegiat-pegiat literasi. Yang terakhir, kami telah melaksanakan penguatan kepada para pemangku kepentingan pegiat literasi Taman Baca tentang bagaimana cara menyusun buku berdasarkan DDC, the Decimal Classification. Walaupun itu harus ditambah-tambahkan tentang proses ini, karena memang pustakawan yang ada memang masih sedikit. Demikian yang saya laksanakan di Taman Baca Masyarakat Dua Saudara Bitung. Demikian, Bu. Iya, oke. Iya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada yang masih ingin ikutan berdialog, silakan Anda boleh bergabung di 0821 9583 5080. Ini merupakan hal yang menarik mengenai Taman Baca Masyarakat ya. Pak Devi dari Taman Baca, Ketua Taman Baca Masyarakat Dua Saudara, Ibu Valenti Taman Baca Masyarakat Handayani Berkarya, dan juga guru SMK Negeri 1 Bitung, Ibu Meike Mangamba juga Ketua Taman Baca Masyarakat Lembe Berkarya, dan juga guru SD Impres 684 Pantenusu. Bagaimana Anda sebagai penggerak terus memotivasi yang lain untuk terus menghadirkan taman baca yang ada di Bitung? Seperti apa, Ibu Valenti? Silakan. Maaf, apa pertanyaannya tadi? Ya, mungkin Anda sebagai salah satu ketua ya, salah seorang ketua Taman Baca Masyarakat, dan terus bagaimana Anda memotivasi yang lain sebagai penggerak literasi di Kota Bitung? Ya, terima kasih. Memotivasi untuk teman-teman lain untuk menjadi seperti kami, pegiat literasi, tentunya kita harus punya aksi. Ya, apa yang mereka lihat untuk memotivasi mereka. Jadi kita memberikan aksi kepada mereka bahwa inilah Taman Baca Masyarakat dengan meningkatkan budaya baca kepada anak usia dini sampai remaja dan masyarakat di sekitar kami. Mungkin bukan hanya dari anak-anak tetapi sampai orang tua. Jadi ketika mereka melihat hal seperti ini, ada beberapa teman guru ya, minta maaf saya sudah sebutkan di sini, ada beberapa teman guru kami yang tertarik membuka Taman Baca Masyarakat. Dan tentu ini menjadi salah satu kekuatan Kota Bitung untuk membuka literasi di Kota Bitung menjadi kota literasi ya Pak, karena kami ingin Kota Bitung menjadi kota literasi. Begitu. Iya. Oke, kita ke pertanyaan dari Ibu Aprilia di Girian. Apakah tantangan utama bagi para pegiat-pegiat literasi dalam mempertahankan kegiatan literasi di era modern ini agar tetap konsisten? Ya, yang mau jawab mungkin Pak Devi. Seperti apa Pak tantangan utama bagi para pegiat-pegiat literasi dalam mempertahankan kegiatan literasi di era modern ini agar tetap konsisten? Baik, makasih Bu. Tantangan utama yang pertama yang
ada yang coba kami lihat adalah tentang teknologi digitalisasi. Ada gadget yang tadi sudah Kak Falun sudah bilang. Perhatian yang kedua adalah perhatian orang tua. Iya. Sekarang menumbuh kembangkan minat baca memang agak bergeser Iya. karena pengaruh dengan gadget itu. Iya. Gadget itu penting kalau kita menggunakan pada porsinya. Ada anak-anak, ada PAUD, usia PAUD Iya. sampai dengan orang dewasa. Nah, tantangan pegiat literasi yang kedua adalah bagaimana kemampuan seorang pegiat literasi itu sendiri. Karena secara jujur kami ini memberi diri, tapi sebagai pegiat literasi untuk pustakawan memang kami tidak memiliki kemampuan seperti itu. Nah, yang berikut lagi ada tantangan bahwa masih banyak yang masyarakat dan orang tua yang memang belum memahami sebenarnya akan kembali kepada buku itu. Sampai kalau kita membelah dunia ada di buku itu sebenarnya. Tapi inilah bagi mereka-mereka yang belum memahami lagi, maka kami sampaikan banyak mereka yang belum lagi terbiasa kembali pada buku itu sendiri. Demikian. Iya. Oke, Pak. Ini ada penelpon yang masuk. Oke. Halo, selamat sore. Halo. Halo, Iya. Shalom, selamat sore. Selamat sore, dengan Pak siapa di mana ini? Ya. Halo. Halo, Iya, dengan Pak siapa di mana? Halo. ini dengan Bapak Kevin Rompa Iya. dari Dorbolang, Pulau Iya. Lembe. Oke. Ya, silakan Pak dari Pulau Lembe nih. Ini saya mau mengajukan Iya. pertanyaan buat Ibu Meiki Mangamba yang utusan dari Lembe. Karena saya sebagai orang tua murid yang tinggal di Dorbolang, saya mau mengajukan persyaratan. Jangan harap TBM yang di tempat Ibu bisa menjangkau ke tempat saya juga di Dorbolang, Bu. Karena kampung itu hanya berdekatan. Karena di kampung saya tidak ada TBM, Bu. Oh, iya. Hanya itu aja. Iya. Oke. Iya, Iya, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Iya, kalau masih ada lagi ya ditampung silakan di 082195835080, silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di Dialog Mosaik Indonesia. Oke, silakan 082195835080. Oke, kalau belum ada mungkin langsung ke Ibu Meike ya. Karena penanyanya dari Lembe ya. Oke, silakan Ibu Meike. Oke, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Pertanyaan dari Bapak Kevin Rompa, bahwa dalam giat literasi ini di tempat kami sudah ada, tapi baru membangun dari Gemim Siloam Pantenusu itu, dan di situ ada Ibu, maaf ya Bu, sudah penyampaian di sini, karena dia juga sudah dipilih untuk membangun literasi, dan juga di sini Ibu Pendeta juga sangat semangat untuk melakukan literasi TBM, literasi Taman Baca Masyarakat ini. Jadi di situ kami saling mendukung dan saling mensupport, di mana kita mendukung anak-anak serta remaja bahkan masyarakat. Di situ kami lebih semangat karena ada juga masyarakat yang mendukung kami. Terima kasih. Iya. Oke, semoga puas Pak Kevin Rompa yang ada di Pulau Lembe ya. Karena mengingat katanya belum sampai di tempatnya ya, karena padahal di Pulau Lembe sendiri ya, tetapi berbeda desa ya. Oke. Boleh Bu izin? Ya. Oke, silakan Pak Devi. Saya boleh memberi apresiasi bagi Pak Kelvin ini. Pak Kelvin Rompa di Dorbolang. Yang tadi sudah menyampaikan mungkin punya keinginan untuk ada taman baca di sana. Iya. Oke. Kak, kalau mungkin Kak boleh kita support mereka yang ada di Dorbolang. Iya. Itu juga memang sangat luar biasa ya, Sangat boleh luar biasa. iya, Iya, sangat luar biasa yang boleh kita datang langsung ya. Kalau seperti itu, keinginan misalnya seperti Pak Kevin tadi dan keinginan dari masyarakat untuk menjadikan tempatnya sebagai taman baca masyarakat itu seperti apa? Pak Devi bisa menjelaskan atau tiga narasumber yang ada pengalaman ya? Oke, silakan. Pak Kevin, mari kita sama-sama menjadi sama-sama pegiat literasi. Kalau memang diberi kesempatan untuk membangun literasi ini, maka silakan bangun walaupun masih di teras rumah, di rumah Anda atau di mana saja kita boleh buat.
Dan untuk persiapan perizinan, jika Anda membuat ini, mari kita ke Dinas Perpustakaan Kota Bitung yang kepala dinasnya Ibu Merin Wulur. Mereka terbuka untuk memberikan support bagi mereka yang membuka taman baca di setiap kelurahan yang ada di Kota Bitung. Begitu kan teman-teman? Ya. Iya, jadi diperlukan izin dari Dinas Pendidikan dulu, bentuknya seperti apa, baru mereka boleh mendirikan taman bacaan ya di rumah masing-masing, di teras begitu. Izin Bu, Ya, seperti Dinas apa, Pak? Perpustakaan bisa saja. Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan bisa izin. Izin seperti itu, terus apa yang diberikan oleh pihak terkait, misalnya perpustakaan untuk mereka yang ingin mendirikan taman bacaan? Silakan Ibu Meika atau Ibu Valenti bisa menjawab. Oke, terima Seperti kasih. pengalaman. Iya. Untuk pengalaman saya saat ini kami membuat dulu surat-surat mengikuti peraturan-peraturan Ya. yang ada. Iya. Mulai dari kalau mau mengikuti itu ada surat izin dari pemerintah. Iya. Nah, pemerintah setempat. Setempat. Iya. Dan juga langsung pergi ke dinas, boleh juga di dinas pendidikan dan juga dinas perpustakaan. Itu ada surat izin operasional. Iya. Oh ya, jadi dibutuhkan surat izin operasional Iya. untuk mendirikan taman bacaan ya. Ibu Valenti sendiri gimana pengalamannya? Iya, kalau untuk TBM kami mendapat bantuan dari Forum Literasi Cerdas Kota Bitung berupa buku cerita. Iya. Ya, buku cerita. Tetapi sangat luar biasa dari Dinas Perpustakaan beberapa waktu yang lalu ya Pak, Bu, Ya. kami mengikuti program pelatihan pengelolaan untuk TBM ya. Dan penyampaian dari Kepala Dinas Perpustakaan. Jadi kita mendapat bantuan buku dan alat peraga untuk TBM. Kita juga seperti yang lalu ada program pelatihan untuk pengelola TBM dan ada juga penyediaan untuk perpustakaan keliling, mobil pustaka keliling. Jadi ini sangat luar biasa untuk Ya. pengembangan literasi yang ada di Kota Bitung. Terus kalau misalnya di rumah seperti apa Anda mendirikan taman bacaan, berapa banyak buku yang dikoleksi menjadi taman bacaan? Seperti apa? Ya, kalau untuk taman baca saya masih sekitaran 150 buku yang sudah tergabung ya. Ada buku cerita untuk usia dini, Usia dini. Terus ada buku pengetahuan alam, matematika dan sebagainya. Ibu Meika gimana Bu? Oke, Di terima kasih. Lembek sendiri sudah Oke. berapa banyak buku yang dikoleksi? Kami kan baru merintis ya, masih iya. TBM baru. Jadi kami di sana baru 200 buku dan di situ juga banyak cerita-cerita menarik dari buku tersebut dan juga ada juga gambar-gambar. Di situ menjadi motivasi yang luar biasa untuk anak-anak dalam membangun mental mereka untuk lebih giat lagi dalam belajar membaca. Terima kasih. Iya, Pak Devi sendiri seperti apa Pak Devi? Baik Bu, memang mungkin dari kedua teman ini, saya mungkin yang terdahulu. Iya. Oleh karena itu, ketika 2021 saya bangun TBM ini, TBM Dua Saudara Bitung, berawal dari beberapa buku yang saya dapat di rumah, saya kumpul. Iya. Berikut ada buku-buku dari teman-teman yang ada, mereka donasikan. Bahkan ada buku-buku yang dari sekolah. Pertama memang saya di dunia pendidikan. Saya ambil itu, saya bawa di taman baca. Lalu ketika terbentuk ini kami disupport oleh teman-teman seperti Pak Raymond, bahkan Ibu Kepala Dinas juga pendidikan. Jika ada buku yang boleh digunakan, silakan diambil, dibawa dan seterusnya. Singkat cerita, saya dari 2021 ini oleh Balai Bahasa Provinsi memberikan peluang untuk bersama-sama ke Jakarta dalam rangka meminta bantuan dan perpustakaan. Sehingga tahun kemarin 2024 saya mendapat bantuan buku 1000 judul buku dari untuk anak-anak dan seterusnya. Maka kalau mau ditanya sudah berapa di TBM yang ada sekarang, kalau ada 2000 judul buku ada di TBM ada. Iya. Jadi itu
silakan masyarakat membuka TBM saya, silakan untuk dapat meminjam buku yang ada di sana. Free, tidak dibayar dan boleh dipinjam, boleh dibawa pulang di rumah. Nanti kita akan ada buku peminjaman. Demikian. Oke. Nah, pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada yang masih ingin bertanya, masih ada beberapa menit ke depan ya untuk berdialog dengan ketiga narasumber yang ada sore hari ini di Mosaik Indonesia, penggerak literasi pendidikan, komunitas Forum Literasi Cerdas Kota Bitung yang hadir. Silakan Anda boleh bergabung sama kami di 082195835080. Ya, menarik sekali untuk cerita ini ataupun mengangkat literasi ini, taman-taman bacaan yang ada, karena setahu kita semua bahwa setelah adanya zaman digital, terus perpustakaan ditinggalkan, bacaan-bacaan buku-buku ditinggalkan, terus kini diadakan lagi ya. Oke, ada penelpon ini. Selamat sore. Halo. Halo. Ya, halo. Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Dengan Cliff yang ada di Motoling. Cliff di Motoling. Oke, silakan Ya, Cliff. selamat sore ketiga narasumber. Ya. Selamat sore, Bung Cliff. Ya, dari Bitung ya. Iya, dari Bitung. Oh, saya dari tadi saya mendengar ini memang sangat apresiasi sekali ketiga narasumber, apalagi yang sudah inisiatif. Ada TBM ya, Taman Baca Masyarakat. Sangat apresiasi karena memang betul. Memang kalau kata orang kata memang secara umum di Indonesia memang minat baca itu sangat menurun, Bang. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang. Tapi saya mau tanya, di Bitung itu sudah berapa titik dibuka tempat taman baca begitu, taman baca masyarakat, taman apa itu? Taman Baca Masyarakat. Sudah berapa titik? Terus ketika sudah dibentuk, yang paling berperan di situ siapa? Ada tingkatan-tingkatan apa anak-anak sekolah atau masyarakat secara umum dewasa? Apakah ada data begitu? Tingkat dari pengunjung dari masyarakat itu seperti apa? Apakah itu ada penambahan atau stagnan begitu? Kira-kira datanya dikumpul dengan apa? Supaya kan mau dapat tahu toh. Oh, minggu ini bulan ini minat baca masyarakat itu bertambah. Kira-kira bagaimana cara melihat peran dari masyarakat untuk datang di taman baca untuk membaca begitu? Kira-kira itu dulu. Terima kasih. Selamat sore. Iya, terima kasih Cliff yang ada di Motoling. Selamat sore. Mungkin tiga-tiganya bisa menjawab karena ketiganya pemilik taman bacaan yang ada di Kota Bitung ya. Seperti apa yang diutarakan oleh Cliff, penambahan data ataupun data-data seperti apa, yang umur berapa yang berkunjung ke taman bacaan. Oke, silakan Ibu Valenti. Iya, terima kasih. Nanti akan ditambahkan oleh senior saya Pak Sami dan Ibu Meika. Jadi untuk dari TBM Handayani Berkarya, untuk TBM di Kota Bitung, perkiraan kami sudah 50 TBM ya Pak. Bu, sudah 50 TBM, iya, sudah agak banyak. Dan untuk pengunjung dari usia dini sampai orang dewasa atau masyarakat di sekitar lingkungan kami. Jadi memang kami membuka untuk seluruh yang mau meningkatkan minat baca. Jadi usia dini itu mereka ada kelas untuk membaca. Jadi setiap hari, kalau di TBM saya setiap hari Sabtu ada perkumpulan anak-anak membaca. Setelah mereka selesai membaca, kami mengarahkan mereka untuk menggambar. Dan setelahnya kalau menggambar, kami mengajarkan mereka untuk coba ceritakan kembali apa yang kalian baca. Nah, di situ. Kalau untuk usia remaja, saya lebih tekankan ke literasi digital, ya, penggunaan literasi digital, yaitu penggunaan internet yang aman dan baik, begitu. Terus ada kami ajarkan juga mereka untuk mengetik, mencari informasi, bahkan kami ajarkan mereka untuk bagaimana mengetahui itu pemberitaan yang hoax. Jadi anak-anak jangan hanya sembarang membuka gadget, tetapi apa bahaya dari gadget tersebut, begitu. Jadi kenapa? Tadi ada pertanyaan, bagaimana kita
melihat pengunjung yang datang. Kita ada buku, Bu. Jadi ada buku pengunjung, kita bisa melihat, oh hari ini ada 20 pengunjung yang datang. Besoknya ada berapa? Terdiri dari anak, remaja dan orang tua. Orang tua datang untuk apa? Untuk membaca. Jadi orang tua datang kalau di TBM saya, orang tua membaca cerita masa kecil mereka dan membagikan kepada anak-anak. Nah, itu kan ya anak-anak yang mau. Jadi ada pembimbingan dari orang tua, begitu. Iya. Ibu Meike sendiri gimana di tempat Taman Baca Ibu Meike? Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kalau di TBM Lebih Berkarya kami, kami masih fokus untuk mengajak anak-anak yang belum tahu huruf dan juga di situ saya membina mereka lebih semangat untuk lebih giat lagi. Dan juga mereka belum tahu ya. Iya, belum tahu, saya lebih membuat mereka semangat untuk lebih lanjut karena memang sistem itu rumit ya, mengajak anak-anak apalagi memang ya luar biasa ya nakal mereka. Jadi itu memang motivasi yang luar biasa buat saya. Nah, ya, dan juga anak-anak sering tanya, Bu, apakah ini bayar ya? Ketika kami belajar. Saya bilang puji Tuhan tidak dibayar. Gratis ya. Iya, gratis, tidak pungut biaya. Tidak bayar, tapi puji Tuhan saya bilang Inci bersedia hati, bukan untuk karena kepentingan Inci, tapi kepentingan anak-anak. Tapi itu menjadi motivasi dan support yang luar biasa oleh orang tua dan masyarakat. Itu menjadi membangun diri saya. Ya, terima kasih. Oke, Pak Devi sendiri seperti apa, Pak Devi? Ya, baik. Sekedar menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Valen dan teman-teman yang lain tentang apakah dapat mengukur, dapat menghitung kunjungan di TBM itu. Yang pertama, di TBM saya pernah melaksanakan kegiatan ketika para pemuda gereja datang, mereka saya golongkan ada beberapa karena di situ ada mahasiswa dan ada orang dewasa. Mereka membaca, apalagi yang datang itu pemuda Kristen. Mohon maaf saya sampaikan ini, mereka datang berdiskusi situ membaca buku tentang agama, tentang penginjilan yang ada di situ, dan mereka diskusi. Saya buat video. Saya kategorikan mereka itu karena masih ada mahasiswa, ada siswa. Nah, daftar kunjungan itu dia mencantumkan orang dewasa, anak-anak dan apakah dia SD, SMP dan PAUD, bahkan dewasa. Itu untuk kategori itu. Dan saya mau sampaikan bahwa buku kunjungan ini mah dipantau. Kalau di TP BIS itu di perpustakaan dia tercantum situ, dan ada juga kegiatan-kegiatan yang lain yang masuk untuk bagaimana meningkatkan taman baca itu. Jadi itu proses yang ada, sehingga ada buku kunjungan sebagai bagian dari evaluasi TBM itu. Ada stagnan memang, Bu. Ada dia fluktuasinya naik, ada turun. Karena ini tidak sama untuk hari dia berkunjung hari ini dan seterusnya. Terima kasih. Jadi kita kembali ya, kalau masih ada yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 082195835080 untuk waktu-waktu akhir ini, silahkan untuk Anda yang masih ingin bertanya kepada ataupun berdialog dengan tiga narasumber yang ada di studio sore hari ini di 082195835080. Oke, saya sambil menunggu ya, saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber apakah masih ada. Kita ke apresiasi saya buat komunitas literasi dan pengurus TBM di Bitung. Apakah ada peran pemerintah dalam mensupport baik dana ataupun buku bagi ke-50-an TBM di Bitung? Terima kasih dari Kristo di Ranotana. Mungkin bisa menjawab ketiganya, apakah ada peran pemerintah dalam mensupport baik dana atau buku bagi 50-an TBM yang ada di Bitung, karena tadi disebutkan sudah 50-an ya yang ada di Bitung. Silakan. Terima kasih. Nanti ditambahkan oleh narasumber yang lain. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau di TBM saya itu mendapat bantuan berupa buku dari Forum Literasi Cerdas Kota Bitung, yaitu Pak Raymond. Kalau untuk pemerintah dari TBM kami memang belum, karena masih dikategorikan baru. Kalau untuk kami, tapi di saat kami mengikuti pelatihan pengelolaan TBM yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan,
Dan Kepala Dinas memberitahukan bahwa ada bantuan buku dan alat peraga untuk setiap TBM dan juga kegiatan pelatihan bagi pengelola TBM itu sudah jalan dan kami ikut itu dan kegiatan ada di Hotel Grand Lule dan itu sangat luar biasa karena pematerinya juga dari luar daerah ya, jadi didatangkan langsung di sini dan kami mendapat banyak sekali materi tentang literasi yang baik dengan bantuan-bantuan yang diseluruhkan langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Dinas Perpustakaan juga menyediakan untuk mobil pustaka keliling. Ini sangat-sangat membantu bukan saja kami sebagai pegiat literasi tetapi untuk semua masyarakat. Terima kasih. Ya, Ibu Mega sendiri di Lembe seperti apa? Oke, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Sudah sangat jelas ya seperti Mem Valen sudah jelaskan tadi. Kalau di TBM kami saat ini memang kami masih sangat minta dukungan dari Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan juga dan Ketua Literasi karena kami masih baru, jadi hal seperti itu kami hanya motivasi dari pribadi kami sendiri. Jadi itu yang bisa saya jawab ya. Iya, Pak Devi sendiri gimana, Pak? Baik, Devi? makasih. Mungkin saya paling tua TBM di sini. Izin ya, saya mau sampaikan bahwa sejak 2021 pemerintah telah mensupport TBM. Yang pertama telah memberi Perpustakaan Nasional, telah memberikan bantuan buku dengan judul buku 1000 judul buku. Baru di tahun 2006 akan ada tetap dimasukkan data. Yang berikut tahun kemarin TBM saya ini dibantu oleh pemerintah dalam rangka membuat kegiatan membangun literasi ini dengan dana 50 juta, Bu. Kami buat kegiatan-kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi, tapi juga pelaporan langsung ke pusat. Itu bantuan pemerintah. Kalau di Bitung kemarin seperti yang sudah disampaikan tadi, kami disupport dalam rangka membaca nyaring. Kami pegiat-pegiat literasi diundang oleh pemerintah Kota Bitung lewat Perpustakaan Kota Bitung, Kepala Dinas, Bu Mary Bulur, memberikan penguatan bagi kami bagaimana cara membaca nyaring. Itu bukan hanya membaca nyaring bagi peserta didik, PAUD, dan lain sebagainya, tapi bagaimana membaca nyaring sampai kepada orang dewasa. Nah, ada support ini yang diberikan oleh pemerintah Kota Bitung, yang kami undang, yang diundang sampai dengan penggerak PKK mungkin ya kemarin, penggerak PKK di Kota Bitung, bahkan ada pegiat-pegiat literasi. Jadi untuk Kota Bitung memang memberikan support yang sangat baik pemerintah ini, Hengki Honandar dan Wakil Wali Kota Radito Maringka. Karena itu di pemerintah ini memberikan support, mengharapkan setiap kelurahan ada taman baca atau perpustakaan. Nah ini karena sudah kolaborasi antara pemerintah Kota Bitung baik sampai di kelurahan, di kecamatan yang ada dihadirkan untuk bersama-sama membangun literasi Kota Bitung. Karena kita sudah di penghujung dialog untuk Mosaik Indonesia ya. Mungkin harapan-harapan kedepannya seperti apa Taman Bacaan Masyarakat di Kota Bitung dari dan juga sekaligus closing statement dari Ibu Meike ya. Saya mulai dari Ibu Meike, seperti apa Ibu Meike harapan-harapan kedepannya untuk taman bacaan yang Anda miliki di Lembe dan juga pada umumnya yang ada di Kota Bitung? Oke, terima kasih. Untuk harapan saya ke depan, saya ingin mengajak anak-anak lebih membangun imajinasi mereka dan mau lebih giat lagi dalam membangun bagaimana cara dalam motivasi belajar mereka. Dan juga ke depannya memang saya sudah bilang kepada anak-anak lebih semangat ya belajar dengan ibu, karena ke depannya ketika kita dapat bantuan dari pemerintah itu saya akan usulkan membeli laptop. Memang jujur ya Bu, saat ini seorang belum ada apa-apa. Laptop dan membawa anak-anak kita, mengajak anak-anak kita untuk lebih belajar mengenai komputer. Sampai situ. Terima kasih. Kalau Ibu Valen sendiri seperti apa Bu?
harapan-harapan ke depannya. Ya, terima kasih. Harapan saya untuk masyarakat dan pemerintah. Jadi literasi ini bukan kita anggap sebagai hanya urusan pendidikan, tetapi sebagai pondasi pembangunan manusia. Jadi harapan saya untuk pemerintah, teruslah membantu kami para pegiat literasi TBM dan komunitas literasi lainnya untuk mensalurkan buku yang berkualitas, dan juga kalau adanya dana operasional untuk TBM yang aktif supaya membangun TBM ini, semoga banyak sekali ya minat baca dari masyarakat. Kalau dari saya seperti itu, terima kasih. Oke, Pak Devi sebagai Ketua Taman Baca Masyarakat Dua Saudara, seperti apa Pak Devi? Baik, jika Anda memilih dunia, maka bukalah buku sebagai jendela dunia. Nah, harapan kami sebagai pegiat literasi, mari dukung program literasi di Kota Bitung, bahkan berharap sampai dengan Sulawesi Utara. Literasi ini penting untuk menjawab tantangan masa depan. Sekali lagi, menjawab tantangan masa depan, literasi dan numerasi menjadi kekuatan dasar seperti yang disampaikan tadi. Bolehkah saya berpantun, Bu? Ya, silakan Pak Devi. Harga pasar di atas neraca Mantap. dapat untung berjuta-juta. Mantap. Ayo kawan, kita membaca agar hidup dapat pelita. Terakhir, anak kancil ditangkap jin, induknya melompat ke atas peti. Ketika kecil membaca rajin, sesudah besar senanglah pasti. Salam literasi. Salam literasi, cerdas ya. Oke, demikian pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada untuk dialog Mosaik Indonesia di hari ini, tepatnya Selasa 10 Juni 2025 bersama penggerak literasi pendidikan Komunitas Forum Literasi Cerdas Kota Bitung. Sore hari ini senang sekali bisa hadir di studio dan semoga sukses ke depannya ya untuk 3 narasumber yang sudah bersama kami. Bapak Devi Sami Songgigilan SE sebagai Ketua Taman Baca Masyarakat 2 Saudara Bitung, Ibu Valenti Claudia Matulesi SPD, Ketua Taman Baca Masyarakat Handayani Berkarya dan Guru SMK Negeri 1 Bitung, dan Ibu Meike Mangamba SPD, Ketua Taman Baca Masyarakat Lembe Berkarya, Guru SD Inpres 684 Pantenusu. Terima kasih kehadirannya di sore hari ini bersama kami, dan sekali lagi sukses ke depannya bersama literasi pendidikan yang ada di Kota Bitung bersama taman bacaan yang dimiliki masing-masing. Terima kasih sekali lagi dan selamat sore. Saya Ikira Sono Memuaya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.